Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusnia. Saya dari manajemen lapangan KAI. Di sini saya ingin membahas tentang perencanaan audit. Perencanaan audit adalah prosedur-prosedur yang dilakukan setelah proposal disetujui atau perikatan audit telah ditandatangani dan merupakan jembatan untuk pekerjaan pengujian. Dan perencanaan audit meliputi pengembangan strategi menyeluruh pelaksanaan dan lingkup audit yang diharapkan. Perencanaan audit juga meliputi pengembangan strategi pelaksanaan secara menyeluruh dan lingkup audit yang diharapkan. Dalam perencanaan audit, auditor harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada masalah yang berkaitan dengan bisnis entitas dan industri yang menjadi tempat usaha. Dan yang kedua ada kebijakan dan prosedur akuntansi. Dan yang keempat, metode yang digunakan untuk entitas tersebut dalam mengelola informasi akuntansi yang disignifikan. Dan yang keempat, tingkat risiko pengendalian yang direncanakan. Yang selanjutnya itu ada tentang membahas tentang menerima klien dan melakukan perencanaan audit awal. Perencanaan audit awal itu ada 4. Yang pertama, auditor memutuskan apakah akan menerima klien baru atau harus melayani klien yang ada sekarang. Dan yang kedua, auditor mengidentifikasi mengapa klien meninggalkan atau membutuhkan audit. Dan yang ketiga, untuk menghindari kesalahpahaman, auditor harus memahami syarat-syarat penguasaan yang ditetapkan klien. Dan yang keempat, ada auditor mengembangkan strategi audit secara keseluruhan. Dan yang selanjutnya itu kita ingin membahas tentang sedikit memahami bisnis industri klien. Pemahaman yang menyeluruh atas bisnis dan industri klien serta pengetahuan tentang operasi perusahaan sangat penting untuk melaksanakan audit yang memadai. Di sini ada beberapa faktor yang meningkatkan arti penting dari pemahaman atas bisnis industri klien. Yang pertama ada penurunan yang signifikan pada kondisi ekonomi baru-baru ini di seluruh dunia mungkin akan meningkatkan secara signifikan risiko bisnis klien. Dan yang kedua ada teknologi informasi yang menghubungkan perusahaan klien dengan pelanggan dan pemasok utama. Dan yang ketiga ada klien telah memperluas operasinya secara global yang sering kali melalui joint venture atau aliansasi strategi. Dan yang keempat ada teknologi informasi mempengaruhi proses internal klien yang meningkatkan mutu dan ketetapan waktu informasi akuntansi yang sering kali melalui joint venture atau aliansasi strategi. Dan yang keempat ada teknologi informasi mempengaruhi proses internal klien yang meningkatkan mutu dan ketetapan waktu informasi akuntansi. Dan di sini selanjutnya saya ingin membahas tentang ada banyak yang saya ingin bahas di sini. Dan selanjutnya itu ada unsur strategi audit awal. Yang pertama itu tingkat risiko pengendalian terkaksiran yang direncanakan. Yang kedua itu ada luasnya pemahaman atas. Dan yang kedua ada luasnya pemahaman atas pengendalian intern yang harus diperoleh. Dan yang ketiga ada pengujian pengendalian yang harus dilaksanakan untuk menaksir risiko pengendalian. Dan yang keempat ada tingkat pengujian substantif yang direncanakan untuk mengurangi risiko audit ke tingkat yang cukup rendah. Dalam menentukan strategi audit awal, auditor pada dasarnya menentukan titik berat pengujian terutama pada pengujian substantif atau terutama pada pengujian pengendalian. Dan selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang jenis-jenis strategi audit. Yang pertama itu pendekatan terutama substantif. Auditor mengumpulkan hampir semua bukti audit dan hampir atau sama sekali tidak mempercayai internal control. Pada dasarnya ada 3 alasan auditor menggunakan pendekatan ini. Dan alasan pertama itu saya jelaskan satu saja secara singkat. Hanya ada sedikit jika ada kebijakan dan prosedur pengendalian internal yang relevan dengan perikatan audit atas laporan keuangannya. Dan di sini yang kedua itu ada pendekatan risiko pengendalian rendah. Dan di sini saya ingin menjelaskannya juga. Luasnya pemahaman auditor terhadap struktur pengendalian internal yang dihimpun. Di sini saya akan membacakan kesimpulan atas materi yang saya bacakan tadi, yaitu bukti audit merupakan segala informasi yang mendukung angka-angka atau informasi lain yang disajikan dalam laporan keuangan yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar.
Untuk menyatakan pendapatnya, bukti audit mendukung laporan keuangan terdiri dari data akuntansi yang tersedia bagi auditor. Perencanaan audit adalah prosedur-prosedur yang merupakan jembatan untuk pekerjaan pengujian. Perencanaan audit meliputi pengembangan strategi menyeluruh, pelaksanaan dan lingkup audit yang diharapkan. Perencanaan audit meliputi pengembangan strategi pelaksanaan secara menyeluruh dan lingkup audit yang diharapkan. Cukup sekian dari materi yang saya bawakan. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.